Oke, selamat siang Kak. Selamat siang juga. Mau dine in atau take away? Saya mau dine in. Oke, berapa orang? Saya sendiri satu orang. Oke, saya lihat dulu ya Kak. Oke, silahkan. Mohon maaf Kak, untuk yang satu orang itu sudah penuh, mungkin bisa menunggu terlebih dahulu ya. Tapi kan di sana masih ada meja untuk 4 orang ya. Oh. Dan apakah kita tidak bisa duduk di sana saja? Oh, mohon maaf kalau di SOP sini belum bisa Kak, harus yang sesuai dengan meja 2 orang seperti itu. Mungkin oke. saya bisa lanjut ke antrian selanjutnya dulu ya. Untuk berapa orang Kak? Untuk 4 orang tapi yang 3 teman saya masih nyusul ya. Oh, oke. Bisa duduk di sebelah sini ya Kak? Kosong. Ini untuk nomor mejanya. Masih. Oke, kalau misalnya saya lihat di sini kan memang secara SOP itu tidak bisa. Betul. Tapi kan ini memang posisinya belum rame. Iya. Jadi kenapa saya nggak bisa duduk saja Kak? Kebetulan juga saya ingin makan juga, apa juga gitu kan. Mohon maaf Kak, karena kami memang SOP-nya seperti itu, jadi untuk yang sendirian itu hanya bisa duduk di meja yang berdua. Untuk yang meja bertiga dan berempat itu ya hanya bisa apabila kakaknya bertiga atau berempat seperti itu. Jadi sampai selama ini semua orang yang memang lagi pengen makan, yang cuma 2 orang atau 1 orang, dan kebetulan mejanya lagi penuh, berarti nggak akan bisa duduk sama sekali dong? Ya nunggu yang lainnya selesai dulu Kak, mohon maaf sekali ya. Hah? Kok gitu sih? Mie Gacoan Manyar di Surabaya telah menjadi salah satu restoran favorit masyarakat karena konsep sajian mie pedasnya yang unik dan harganya yang terjangkau. Restoran ini selalu dipadati pengunjung, terutama pada jam makan siang maupun malam, sehingga sistem manajemen antrian menjadi sangat krusial untuk memastikan kenyamanan para pelanggan. Restoran ini menggunakan wireless calling waiting system untuk mengelola alokasi meja, dan dalam sistem ini pelanggan meminta meja kepada pelayan dan diberikan alat wireless sesuai kapasitas meja yang tersedia. Pelanggan diminta menunggu hingga meja kosong sebelum melanjutkan ke pemesanan makanan. Namun terdapat beberapa masalah, yakni ketika meja untuk kapasitas tertentu seperti untuk 2 orang dan ternyata itu penuh, maka pelanggan harus menunggu tanpa kepastian waktu. Meskipun meja dengan kapasitas lain seperti untuk 4 orang sebenarnya tersedia. Dari sudut pandang teori antrian, sistem ini dapat dimodelkan sebagai single channel, single phase, di mana setiap pelanggan dilayani secara individual oleh pelayan, dan waktu pelayanan dipengaruhi oleh variabel acak seperti durasi makan pelanggan sebelumnya, dan sementara pola kedatangan pelanggan mengikuti distribusi stokastik seperti distribusi Poisson. Baik, jadi di sini analisis yang kami lakukan itu adalah sistem antrian di Gacoan Manyar, Surabaya. Jadi sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu adalah Gacoan itu sendiri. Gacoan ini apa? Nah, Gacoan ini adalah tempat makan yang cukup terkenal dan sudah memiliki banyak cabang di Indonesia. Gacoan ini berdiri di tahun 2016 dan populer karena menu andalannya berupa mie pedas yang bisa diatur tingkat kepedasannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah antrian. Seperti yang kita tahu, antrian ini dapat berupa individu atau barang yang menunggu untuk dilayani. Nah, selanjutnya itu ada teori antrian. Teori antrian ini adalah landasan matematis yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola sistem pelayanan agar lebih efisien. Di dalam teori antrian ini terdapat beberapa elemen-elemen penting seperti pola kedatangan, waktu pelayanan, kapasitas sistem, dan disiplin antrian yang mempengaruhi efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kemudian dari teori antrian ini muncullah model antrian yang dirancang untuk mengoptimalkan waktu tunggu dan jumlah pelanggan dalam sistem. Kemudian antrian ini berkaitan erat dengan distribusi Poisson dan distribusi eksponensial. Kenapa? Yang pertama, distribusi Poisson. Distribusi ini tuh dapat memodelkan pola kedatangan pelanggan yang acak dan tidak teratur, sehingga memungkinkan perhitungan metrik penting seperti waktu tunggu rata-rata dan panjang antrian rata-rata. Kemudian selanjutnya itu ada distribusi Poisson, di mana distribusi ini berperan penting dalam teori antrian karena dia ini dapat memodelkan waktu antar kedatangan pelanggan atau waktu layanan dalam sistem. Dengan menggunakan distribusi ini, analisis terhadap sistem antrian menjadi lebih terstruktur dan dapat memungkinkan perhitungan waktu tunggu rata-rata dan panjang antrian secara efektif. Adapun alur penelitian yang kami lakukan dimulai dengan melakukan observasi di Mie Gacoan Manyar, Surabaya pada Sabtu 30 November 2024 mulai pukul 3 sore hingga 8 malam waktu Indonesia Barat.
untuk mencatat data yang relevan terkait sistem antrian meja dine-in. Data yang dikumpulkan meliputi waktu kedatangan, waktu pelayanan, serta waktu tunggu pelanggan. Setelah itu dilakukan pre-processing data untuk memastikan kelengkapan dan validitasnya. Diikuti dengan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik dasar data. Selanjutnya dilakukan uji goodness of fit untuk membuktikan distribusi data, waktu kedatangan, dan pelayanan. Model antrian dideklarasikan berdasarkan pola yang teridentifikasi, melibatkan disiplin pelayanan dan parameter seperti utilitas sistem, probabilitas server menganggur, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, serta rata-rata waktu pelayanan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kestabilan sistem antrian dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi. Hasil dari setiap tahapan dipakai untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas sistem antrian yang diterapkan di Mi Gacuan Manyar, Surabaya. Halo, perkenalkan saya Michael Albert Wijaya dari kelompok 15, berperan sebagai penjelas untuk bagian keempat, yaitu bagian analisis dan pembahasan dan pemodelan, serta bab 5 pada kesimpulan. Selanjutnya, saya akan melakukan share screen pada model yang telah saya buat untuk antriannya sebagai berikut. Sebelum saya masuk langsung ke model antriannya, saya akan menjelaskan beberapa histogram yang telah saya buat, yaitu pada histogram kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini perlu diketahui bahwa pada Gacuan Manyar, kelompok 1 itu adalah grup pelanggan yang terdiri dari 1-2 orang, kemudian untuk grup 2 itu adalah grup yang terdiri dari 3-6 orang, serta grup 3 yang terdiri dari 6 orang lebih. Grup ini disesuaikan dengan jumlah mejanya, di mana mejanya juga menyesuaikan jumlah pelanggan yang ada pada grup tadi. Untuk jumlah kelompok sendiri, di sini frekuensi terbanyak yang datang kepada Gacuan Manyar itu adalah kelompok 1, yaitu kelompok dengan 1-2 orang pelanggan. Ini yang paling sering muncul dan paling sering terlihat di dalam Gacuan Manyar. Selanjutnya untuk durasi antrean kita bisa melihat ada yang bentuknya itu distribusinya sampai Rex queue, sehingga kita bisa lihat terdapat outlier atau sistem yang berlebihan atau ketidakstabilan dalam antriannya yang sangat berlebihan sehingga mencapai distribusi Rex queue. Untuk durasi servisnya di sini kita bisa lihat itu 0-13 menit, cukup pendek karena memang hanya tinggal menyerahkan nomor mejanya dan memilih sesuai dengan preferensi pelanggan. Untuk diagram durasi antrean sendiri kita bisa lihat semakin lama di sini maka durasi antriannya semakin lama. Saat itu kita mengambil dari jam 3 sore sampai jam 8 malam pada waktu weekend. Dan dari di sini kita bisa melihat bahwa antriannya itu semakin panjang, waktunya semakin malam, semakin lama juga antriannya. Untuk diagram garis ketersediaan tempat duduk, ini disesuaikan dengan kapasitas meja. Jadi kapasitas 1 itu meja 1, kapasitas 2 itu meja 2, kapasitas 3 itu meja 3. Dan pada kapasitas sendiri, sesuai dengan garis waktunya, yaitu ditentukan oleh ID, kita bisa melihat bahwa tren kapasitas 1 itu jauh lebih negatif dan ke arah bawah kanan, itu menunjukkan bahwa jumlah kapasitas 1 itu menjadi lebih sering habis dan menjadi lebih langka daripada kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi arus pelambatan atau arus kerendahannya, yaitu arus yang menuju rendahnya ini, tren untuk negatifnya, itu jauh lebih besar pada kapasitas 1 dibandingkan dengan kapasitas 2 dan kapasitas 3. Yang paling rendah itu kapasitas 3, di mana pada 0-80, kurang dari 80 itu konstan, sampai akhirnya pada 100 itu jadi 0. Jadi ada orang yang pakai sekitar di malam harinya itu. Seperti itu, karena dari ID-nya sendiri dari 80 sampai 100. Selanjutnya, kita lanjut kepada modelnya. Untuk modelnya sendiri, sebelum masuk ke modelnya, kita lihat dulu goodness of fit test-nya, di mana semua goodness of fit-nya, itu p-value-nya semua di atas 0,05 menunjukkan bahwa distribusinya sesuai dengan distribusi eksponensial. Jadi asumsinya terpenuhi untuk masuk ke dalam model Poisson atau Poisson process. Di sini kita bisa lihat di dalam model pertama yang kita buat, itu kelompok 2 dan kelompok 3-nya sudah memenuhi nilai yang ada, ya dari segi laju kedatangan, laju pelayanan, sampai seterusnya di dalam ruang sistem kosong. Namun kita di sini bisa melihat bahwa kelompok 1 itu belum memenuhi, karena kelompok 1 sendiri, yaitu kelompok yang paling terbanyak, itu memiliki antrian yang membludak sekali, sehingga laju pelayanannya itu jauh di bawah laju kedatangan, yang menyebabkan adanya ketidakstabilan metrik pada metrik-metrik lainnya dan menyebabkan semuanya tidak valid. Dan kesimpulannya adalah sistemnya itu menjadi tidak stabil gara-gara seperti itu.
Nah, makanya kita perlu sebuah solusi untuk bisa membuat antriannya itu menjadi lebih stabil. Di mana solusi yang kita pakai itu adalah solusi hipotesis, di mana ketika kelompok satunya itu bisa kita bagi ke dalam meja kelompok 2 dan kelompok 3 secara fleksibel, maka itu akan membuat sistem antriannya menjadi lebih terhambur. Dan untuk itu kita melakukan pembentukan model baru berdasarkan data simbol yang sudah kita buat sendiri, dan dari hasil simulasi di mana kelompok satunya itu kita pindah ke kelompok 2 dan kelompok 3, terlihat bahwa sistemnya menjadi lebih stabil. Jadi kesimpulannya ini sistemnya stabil untuk kelompok 1, 2, 3 dengan posisi utilisasi sebanyak 0,47 pada kelompok 1, kelompok 2 sebesar 0,21, dan 0,09 untuk kelompok 3. Jadi di sini kita bisa lihat laju pelayanan juga sudah lebih tinggi daripada laju kedatangan, yang mana berarti antriannya itu bisa disikapi atau bisa ditangani dengan baik oleh para pelayan, sehingga menyebabkan adanya utilisasi yang lebih efektif daripada sistem yang sebelumnya. Ini membuktikan bahwa pembagian kelompok satu ke meja kelompok 2 dan meja kelompok 3 itu menjadi solusi yang efektif untuk bisa memberantas sistem antrian yang sangat berlebihan atau membludak pada gacuan manyar. Yang mana ketika kita visualisasikan dalam bentuk grafik, ini bentuknya seperti ini. Ini menunjukkan perbandingan utilisasi sebelum dan sesudah dibagi. Dibagi itu artinya dibagi ke kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa sebelum simulasi itu kelompok satunya jauh di atas titik kritis atau jauh di atas garis kritis yang menyebabkan sistem antrian sangat membludak. Dan ketika kita lakukan fleksibilitas pada kelompok 1 kepada kelompok 2 dan kelompok 3, maka sudah jelas di sini utilisasi dari kelompok 1 itu menjadi lebih rendah, yang mana jauh di bawah nilai kritis. Artinya sistem antriannya bisa ditangani dengan baik. Sementara pada kelompok 2 kelompok 3 itu sesudah simulasinya menjadi lebih tinggi karena memang dari kelompok 1 dikerahkan ke kelompok 2 dan kelompok 3 sehingga utilisasi yang dibuat oleh kelompok 2 dan kelompok 3 itu menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Namun hal ini cukup worth it untuk bisa memberantas sistem antrian yang berlebihan pada gacuan manyar. Dan inilah yang menjadi solusi dari kelompok kita, kelompok 15 untuk gacuan manyar. Itu adalah rekomendasi yang kita berikan, dan semoga rekomendasi yang kita berikan serta insight yang kita peroleh dari hasil pemodelan antrian ini bisa berguna untuk keputusan-keputusan ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 15. Saya harap ini bisa bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih.